Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Romahat Nibaho, kelas 6 AB1, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi AB di Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan membuat video penjelasan tentang investigasi mengenai kasus korupsi di sekitar lingkungan saya. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah anti korupsi, dan saat ini saya akan menjelaskan lebih spesifik sesuai dengan investigasi yang saya lakukan. Kasus ini adalah bentuk korupsi penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Pada 3 tahun silam, sesuai saksi yang saya dengar, pada suatu kampung, saya tidak bisa menyebut kampung spesifiknya karena inilah rahasia. Di suatu kampung, pada saat itu 3 tahun lalu, ada suatu proyek pembangunan jalan atau perbaikan jalan untuk memajukan kesejahteraan desa tersebut, di mana masyarakat yang di sana menggunakan jalan yang rusak tersebut untuk akses mereka untuk menjual hasil dari pertanian mereka untuk dijual ke pasar tradisional. Nah, pada saat pembangunan jalan tersebut, yang terlibat dalam kasus korupsi ini adalah yaitu wakil dari kepala desa dengan satu orang masyarakat yang juga sebagai buruh atau pekerja dalam proyek tersebut. Pada saat itu kebetulan Bapak Kepala Desa ada tugas keluar kota, dan dia pun menyerahkan tugas atau kepercayaan kepada wakilnya, yaitu wakil kepala desa. Pada saat itu si wakil kepala desa pun, si pelaku langsung mengiyakan sesuai dengan perintah pimpinannya. Dan pada saat itu singkat cerita, setelah kepala desa pergi dari kantor mereka, pada saat itu pun si pelaku yang utama itu, wakil kepala desa itu dengan si buruh yang bekerja juga di dalam pembangunan jalan tersebut, mereka bertemu di satu tempat untuk membahas atau melancarkan aksi mereka. Seperti yang diketahui, Bapak Kepala Desa bekerja atau mempunyai tugas di luar kota, dan mereka pun mempunyai waktu yang cukup lama untuk melancarkan aksi mereka. Dan pada saat itu mereka sudah membicarakan aksi mereka. Nah, si wakil kepala desa adalah pelaku utama. Ia ingin mencari keuntungan dalam pembangunan proyek ini, dan dia dibantu oleh si buruh yang juga bekerja sebagai buruh atau pekerja di dalam pembangunan jalan tersebut. Nah, pada saat itu mereka berencana untuk membeli peralatan atau bahan atau alat-alat yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut. Mereka pun menghitung uangnya, keperluan apa yang harus dibeli, dan si pelaku utama ini memberikan uang kepada si pelaku yang kedua untuk berbelanja ke pasar untuk membelikan kebutuhan atau bahan dan alat yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut. Pada saat itu, sesuai dengan arahan dari kepala desa, dia memberikan uang dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi pada saat si pelaku utama memberikan uang kepada si pelaku yang kedua, dia tidak memberikan semuanya ataupun tidak memberikan seluruhnya sesuai dengan perintah kepala desa tersebut. Karena apa? Karena mereka ingin mengambil uang atau meraup keuntungan yang sangat besar dari pembangunan proyek jalan tersebut. Nah, pada saat itu si pelaku kedua pun berbelanja untuk kebutuhan dalam pembangunan proyek tersebut, dan dia melakukan sesuai perintah si pelaku utama supaya dia juga mendapatkan keuntungan dari
uang yang mereka korupsikan tersebut. Singkat cerita, pembangunan ini sudah berangsur selesai, bahkan sudah hampir selesai. Si kepala desa pun pulang dari dinas keluar kota, dia pulang. Pada saat itu dia langsung mengunjungi proyek tersebut. Dia langsung tinjau ke lokasi atau ke TKP untuk mencek proyek tersebut berjalan dengan baik dan sampai mana yang sudah mereka kerjakan. Pada saat itu si kepala desa pun kecewa melihat hasil yang mereka kerjakan selama dia berada di luar kota. Ternyata hasil yang dia lihat itu adalah di luar ekspektasinya, di mana pembangunan jalan tersebut pun memang cepat selesai, tapi hasilnya tidak memuaskan. Pada saat itu dia melihat proyek tersebut masih berjalan atau hampir selesai, tetapi di bagian sisi kiri atau sisi kanannya pun bebatuan atau kerikilnya pun berserakan, karena pada saat itu mungkin musim hujan, jadi batunya ataupun yang sudah diselesaikan oleh para pekerja itu langsung hancur, atau bisa dibilang hasilnya tidak bagus, sehingga ketika hujan deras datang, proyek tersebut pun atau batu kerikil yang digunakan untuk membangun proyek jalan tersebut rusak. Karena apa? Karena biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Desa tidak sesuai kepada si wakilnya, tidak membelanjakan atau memberikan kepada pekerjanya untuk mereka berbelanja sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapak Kepala Desa. Nah, pada saat itu Bapak Kepala Desa pun mulai curiga kepada wakilnya, karena dia mempercayakan tugas tersebut untuk diselesaikan oleh wakilnya, tetapi pada saat itu dia langsung berpikir mungkin dialah pelakunya. Nah, dia bertemu dengan wakilnya dan membicarakan ini. Ternyata benar dugaannya atau feelingnya, si wakil kepala desa tersebut yang melakukan kejahatan ini, dan dia meraup keuntungan yang cukup besar dan dia membagikannya kepada si pelaku yang kedua. Nah, mereka sama-sama mengambil keuntungan dari proyek ini. Tetapi pada saat itu juga kepala desa mengetahui kejahatan yang mereka lakukan, dan kepala desa pun segera mengurusnya ke pihak yang berwajib, dan pada saat itu mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat, dan mereka dikenakan sanksi atau biaya denda, dan mereka pun dipecat dari jabatannya sebagai wakil kepala desa, dan si pekerja pun dipecat dari pekerjaannya, yaitu sebagai buruh pekerja jalan tersebut. Nah, kenapa? Boleh kita lihat dari cerita ini. Kenapa si pelaku utama atau wakil kepala desa melakukan kejahatan ini? Yang pertama yang boleh saya ambil adalah 1, meningkatnya kebutuhan. Kedua, turunnya pendapatan, sedangkan kebutuhan semakin banyak, sehingga apa yang didapatkannya dari pekerjaannya tidak sesuai dengan pengeluaran yang dia lakukan. Yang ketiga, alasannya adalah terlalu serakah terhadap uang dan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang haram tersebut. Itulah cerita yang boleh saya bagikan kepada semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan kesimpulan yang boleh saya ambil adalah, jabatan atau orang yang berpendidikan bukan berarti mereka mempunyai karakter yang baik ataupun karakter yang menjanjikan untuk menjadi seorang pemimpin.
Tetapi siapapun dan dimanapun korupsi boleh dilakukan. Jadi, mari kita semua yang mendengar video ini, ataupun sebagai mahasiswa, ataupun sebagai ibu rumah tangga, dan semua yang terlibat dalam masyarakat, mari kita sama-sama memberantas korupsi, karena korupsi akan merugikan keuangan negara, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Itulah yang boleh saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.